Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepadanya karena saat ini kita masih diberikan nikmat aman yang tidak Allah berikan kepada sebagian saudara-saudara kita. Masih diberikan rizki yang bisa kita makan hari ini yang tidak Allah berikan kepada sebagian saudara-saudara kita. Dan masih dalam keadaan sehat. Juga Allah tidak berikan nikmat saat ini kepada sebagian saudara-saudara kita. Seandainya kita syukuri tiga nikmat ini, cukup bagi kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Karena seolah-olah kita telah meraih nikmat dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadi 'indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya." Siapa di antara kalian di pagi harinya dalam keadaan aman dirinya, keluarganya, tetangganya, negaranya, jasadnya sehat, dan dia memiliki rizki atau makanan yang bisa dia makan hari itu, seolah-olah nikmat dunia terkumpul pada dirinya. Maka khotib mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat dihitung. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah tahmid kepada Allah. Alhamdulillah. Karena musim hujan telah tiba. Setelah sekian lamanya kita menunggu dan cukup panjang kita mengalami musim kemarau, alhamdulillah sudah tibalah musim hujan. Ini wajib kita syukuri. Bahkan pada saat musim kemarau, sebagian kaum muslimin salat istisqa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan hujan. Namun anehnya, begitulah manusia. Setelah musim hujan tiba, banyak mengeluh, ngedumel, kesal, ya hujan lagi, ya hujan. Jemuran tidak kering, macet, terlambat, banjir. Berbicara hujan,
orang mukmin bukan kesana arahnya. Berbicara hujan bukan berbicara tentang macet, terlambat, banjir, dan lain sebagainya. Berbicara hujan, berbicara keberkahan dan rahmat. Ini statement Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Qaf ayat 9 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah." Dan kami telah turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang penuh dengan manfaat, banyak manfaat, berkah. Ini air hujan. Jadi sikap orang mukmin saat musim hujan tiba, alhamdulillah. Hujan turun, pertanda ini kita akan mendapatkan keberkahan, manfaat yang banyak, dan rahmat. Ma'an mubarakah. Bukan gini ungkapannya seorang mukmin, ya hujan lagi. Wah, batal rencana yang telah direncanakan jauh-jauh hari. Tidak. Alhamdulillah, ma'an mubarakah. Ini sikap orang mukmin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan air hujan itu maka kami hidupkan pepohonan dan tanaman-tanaman yang bisa tumbuh dengan hujan. Kita saksikan bulan kemarau kemarin, subhanallah. Di pinggir-pinggir jalan sudah coklat, ya, kering, kerontang. Dengan diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali hidup, tumbuh kembali. Ini manfaat, ini berkah. Wan nakhli basiqatil laha tal'un nadhir. Begitu juga pohon-pohon kurma yang tinggi yang mempunyai yang bersusun-susun itu dihidupkan dengan air hujan. Subhanallah, ini manfaatnya sangat banyak sekali. Memang keterlambatan itu ada, banjir ada, macet ada, tapi bukan semata-mata sebab air hujan itu. Karena sebab ulah manusia buang sampah sembarangan, got tidak dibersihkan, akhirnya banjir, macet. Itu ada, benar, kita akui. Namun di balik itu manfaat hujan itu lebih besar dan lebih banyak daripada itu. Ma'an mubarakah. Ma'an mubarakah, yang penuh berkah, yang banyak manfaatnya. Wa nazzalna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi hamba-hamba. Subhanallah, rizki bukan penghalang rizki. Kata siapa? Gara-gara hujan tidak ada yang membeli dagangan kita di toko kita. Ada saja. Kata siapa? Karena gara-gara hujan sepi pembeli. Ada. Kita sebagai pedagang, kita pun sebagai konsumen. Sebagai pedagang, ada saja hujan lebat, orang ternyata masih membeli dagangan kita. Subhanallah. Rizqan lil ibad, rizki bagi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin. Dan kita pun saat lapar, cari makan, hujan besar pun pakai jas, pergi ke warteg atau apa yang kita inginkan, pergi juga itu. Padahal hujan sedang turun lebat. Rizqan lil ibad, bukan penghalang rizki, rizki bagi hamba-hamba. Wahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan negeri yang dulunya mati dengan air hujan itu. Subhanallah. Jadi tumbuh. Ini manfaat hujan itu sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Pepohonan tumbuh jadi hijau lagi, tanaman-tanaman, belum untuk manusia itu sendiri. Ini manfaat hujan. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, saat para ulama mentafsirkan ayat yang mulia ini. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah mentafsirkan, kata beliau, hada dalilun ala kamali qudratihi wa ma fihi minal husni wal itqan wa badi'us sun'ah wa hada dalilun ala rahmatihi.
Ini menunjukkan tentang kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat kebaikan dan kesempurnaan dan penciptaan yang hebat, dan ini menunjukkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama itu ketika turun hujan, tumbuhlah tauhid rububiyah mereka. Subhanallah, turun hujan ini menunjukkan akan kesempurnaan penciptaan Allah dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh tauhid rububiyah. Jika tauhid rububiyah telah tumbuh, menggiring kita untuk menumbuhkan tauhid uluhiyah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama ketika turun hujan. Oleh karenanya, turun hujan bagi mereka bisa menambah keimanan mereka, bisa menambah tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita, turun hujan, ya hujan lagi, dan lain sebagainya, ungkapan sebagainya. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalikal khuruj. Yang demikianlah hari kebangkitan. Apa kaitannya dengan hujan? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Simple. Yang tadinya maitan wa ahyayna bihi. Yang tadinya ada negeri mati, tumbuhan mati, kemudian diturunkan hujan sehingga hidup kembali. Begitu juga kadzalikal khuruj, begitu juga hari pembangkitan. Setelah manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali kepada masyarakat. Ini sikap orang mukmin ketika menghadapi musim hujan. Tauhidnya kuat, imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hada ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah musim hujan ini momentum emas untuk meraih banyak pahala. Dan suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencontoh bagaimana sikap beliau saat musim hujan. Jadikan kesempatan untuk banyak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa meraih pahala setiap hari. Hampir setiap hari kita hujan, dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Maka bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendung? Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau takut ketika melihat awan di ufuk. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, karena inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nasyi'an fi ufuqis sama tarakal amal wa in kana fi sholati. Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dede apa yang di depan? Tidak boleh umroh ya. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika melihat awan yang mendung, meninggalkan aktivitasnya. Wa in kana fi sholatin, walaupun dalam sholat. Tsumma yaqul, kemudian memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya, keburukannya. Fa'in mutira, apabila turun hujan, maka Rasulullah SAW bertenang. Tsumma qala Allahumma shayyiban hani'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban hani'an. Riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini sikap Nabi Muhammad. Kenapa takut ketika melihat mendung? Itu karena kata beliau, siapa tahu itu adab. Karena mendung itu tidak pasti akan menurunkan hujan. Dijelaskan lagi,
oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis. Kata Rasulullah SAW biasanya ketika melihat mendung gelap, adbara aqbala wa adbar, dakhala wa kharaj, taghayyara wajhu. Tidak enak dia, bolak-balik wajahnya itu berubah. Arafathu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah telah mengetahui sikap beliau itu. Ditanya apa penyebabnya? Kata Rasulullah, la'allahu, bisa jadi mendung ini adalah adab qala qaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum, yaitu kaum 'Ad. Falamma ra'uhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa musta'jaltum bihi rihim fiha 'adzabun alim. Di surat Ahqaf. Ya, kata kaum 'Ad, mendung yang menggiring kepada lembah-lembah mereka itu, oh ini hujan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Kata Allah, bukan. Itu adab yang kalian minta untuk disegerakan datangnya. Di dalamnya ada rih fiha adabun alim. Ada rih, angin yang terdapat adab yang pedih. Ini sikap Nabi Muhammad SAW ketika melihat awan mendung. Kemudian ketika turun hujan, barulah Rasulullah SAW tenang dan mengucapkan Allahumma shayban nafi'an, rawahu Bukhari, Allahumma shayban hani'an, rawahu Abu Dawud. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika melihat angin kencang pun kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih, rawahu Muslim. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari aku meminta kebaikan kepadamu, kebaikan yang ada dalam rih itu, angin kencang itu, dan kebaikan apa yang diutus darinya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalam rih itu dan dari kejelekan yang diutusnya rih itu, angin itu ada. Jika kita amalkan ini, kita mengamalkan sunnah. Kemudian ketika mendengar petir juga ada doanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, idza sami'a, apabila Rasulullah SAW mendengar petir, ar-ra'd, tarakal hadis, beliau meninggalkan pembicaraan. Kemudian membaca doa subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang petir itu bertasbih dengan memujinya dan para malaikatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, hadza wa'idun syadidi ahli ard. Ini muqaddimah. Ini adalah ancaman yang besar bagi penduduk bumi. Jika ada petir itu, baca doa. Kemudian setelah reda ada doanya juga, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diberikan mator, diberikan hujan karena keutamaan dan rahmatnya. Ini menunjukkan hujan itu rahmat. Subhanallah. Dan amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan di musim hujan, terutama doa. Musim hujan itu waktu mustajab. Doa. Kesempatan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari hujan doa. Kata Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syarabani rahimahullah, rawahu Baihaqi, "Fintani la turaddani du'a. Inda nida wa inda wa tahta matar." Ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika adzan dan ketika hujan. Gunakanlah musim hujan ini untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian kecil sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di saat musim hujan ini. Semoga kita menjadi orang mukmin yang bisa memanfaatkan hujan untuk meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya musim hujan ini keimanan kita bertambah, tauhid kita semakin kuat, kecintaan dan keyakinan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu mendorong kita untuk beribadah murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wajma' kalimata al-muslimina 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muwahhidina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma unsur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma a'id Masjid al-Aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'id Masjid al-Aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'id Masjid al-Aqsa ila rihabil muslimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.